Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriyah Nur Latifah, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam dari semester 6 Lokal 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian kuantitatif. Berikut merupakan tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah MPSI. Baik, langsung saja. Fenomena yang terjadi pada saat ini, seperti yang kita ketahui, banyak berlangsung kejadian-kejadian tindakan kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, namun yang mereka lakukan itu dapat memberikan dampak kepada dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Para remaja sering menyebutkan perilaku yang mereka lakukan hanyalah sebagai pertunjukan lambang suatu keberanian dirinya. Namun, perilaku remaja yang negatif ini banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja. Nah, kesenjangannya, ya, yang kita ketahui, masa remaja adalah masa peralihan, di mana anak-anak mulai memasuki masa remaja sebelum melanjutkan ke dewasa. Pada masa remaja, anak-anak memiliki keingintahuannya lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka lebih banyak menggunakan egonya dalam bertindak, sehingga mereka tidak memikirkan apa dampak setelah mereka melakukan hal tersebut. Seharusnya pada masa remaja ini mereka tuh sudah bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Akan tetapi mereka menyukai hal-hal yang bersifat tantangan, sehingga segala perbuatan walaupun bersifat negatif akan mereka lakukan karena mereka merasa diri mereka tertantang dengan hal itu. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kenakalan remaja dengan teman sebaya. Variabel penelitian di sini saya menggunakan variabel Y. Yang saya gunakan adalah kenakalan remaja. Menurut Shoemaker, kenakalan remaja merupakan perilaku yang bersifat negatif. Perilaku ini dapat membahayakan dirinya dan orang di sekitarnya. Pada umumnya, perilaku yang dilakukan ialah perilaku yang melanggar norma dalam bermasyarakat. Di sini, variabel X yang saya gunakan adalah teman sebaya. Menurut Blažević mengatakan bahwa teman sebaya didefinisikan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang dengan usia, pendidikan, atau status sosial yang serupa. Nah, hipotesisnya terdapat hubungan antara kenakalan remaja dengan teman sebaya. Jadi, semakin tinggi tingkat kenakalan remaja, maka semakin tinggi dampak negatif teman sebaya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat kenakalan remaja, maka semakin tinggi dampak positif teman sebaya. Nah, subjek penelitian yang saya gunakan ialah remaja awal pada usia 13-14 tahun yang sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Jumlah subjek penelitian di sini karena saya menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi yang pertama saya lakukan adalah tentukan populasi. Populasi yang saya dapatkan di sini adalah 120 siswa. Kemudian, untuk mengetahui berapa sampel yang harus saya butuhkan, saya menggunakan rumus Slovin, yaitu di mana jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali tingkat kesalahan kuadrat. Dari populasi 120 siswa didapat ada 54 siswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian saya. Kemudian instrumen penelitian. Jadi untuk alat ukur dalam penelitian saya menggunakan angket yang saya buat sebelumnya, yaitu dari dimensi kenakalan remaja itu sendiri. Kemudian
saya membuat blueprint yang nantinya akan saya ubah menjadi skala dalam penelitian. Skala ini yang berfungsi sebagai pengukur sejauh mana kenakalan remaja yang terjadi. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling yang saya gunakan adalah simple random sampling. Mengapa saya menggunakan ini? Karena populasi yang saya tempat teliti itu memiliki sifat homogen, yaitu sama. Sehingga saya bisa mengambil sampel secara random. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan. Teknik analisis data yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi SPSS. Setelah saya menginput data dari hasil skala atau kuesioner yang saya sebar, kemudian saya menghitung menggunakan aplikasi SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.